teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septiana Indah Dewi Lestari di YouTube channel Indah Lestari. Nah, video kali ini merupakan konten YouTube saya yang kedua kalinya. Sama seperti video sebelumnya, tapi bedanya di sini saya membahas tentang rangkuman tugas mata kuliah aplikasi komputer 2 pada pertengahan semester 4. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari saya. Dan jangan lupa tekan tombol like juga ya. Baiklah, saya akan mengulas tugas mata kuliah aplikasi komputer 2 yang pertama, yaitu menginstal software SPSS. Nah, apa itu SPSS? SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk menganalisis statistika. Selain itu, SPSS juga dapat digunakan untuk pengolahan dan mendokumentasikan data, representasi data statistik, survei, analisis data, melakukan riset pemasaran, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara menginstal software SPSS? Nah, cara menginstal SPSS adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu memilih versi SPSS sesuai spesifikasi komputer agar software SPSS berjalan dengan lancar atau tidak memberatkan komputer Anda. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan file instalasi SPSS. Anda dapat menggunakan CD SPSS original atau mendownload filenya di internet. Sebelum melakukan download SPSS, perlu dipersiapkan koneksi internet yang stabil. Langkah yang ketiga yaitu membuka Setup X. Setelah itu, tunggu beberapa saat untuk penyiapan pemasangannya. Selanjutnya, jendela Install Shield Wizard akan terbuka setelah proses pada langkah tersebut selesai. Lalu, klik Next untuk melanjutkan. Langkah berikutnya yaitu setujui Accept Software License Agreement SPSS. Dengan menyetujui kebijakan lisensi software, berarti Anda telah setuju dengan kebijakan penggunaan software SPSS. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan hukum apabila terjadi hal-hal yang menyimpang. Pilih I accept the terms in the license agreement untuk melanjutkan, lalu klik Next. Selanjutnya, Anda dapat memilih direktori penyimpanan software SPSS secara manual dengan klik Change atau melewatinya. Klik Next untuk melanjutkan. Langkah yang terakhir yaitu klik Install untuk melakukan proses instalasi dan tunggu hingga selesai. Nah, kita beralih ke tugas selanjutnya, yaitu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Langkah-langkah dalam pengujian validitas yaitu yang pertama, buat skor total masing-masing variabel dalam tabel perhitungan skor. Langkah yang kedua yaitu klik Analyze, lalu klik Correlate, dan klik Bivariate. Lalu masukkan seluruh item variabel X ke variables. Selanjutnya, checklist person, to fail, and flag. Lalu klik OK. Tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya bahwa item-item tersebut valid. Nah, selanjutnya uji yang kedua yaitu uji reliabilitas menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, lalu Quick Scale, lalu klik Reliability Analysis.
Langkah yang kedua yaitu masukkan seluruh item variabel X ke terms. Langkah yang ketiga yaitu pastikan pada model terpilih alpha, lalu klik OK. Dan tugas selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Selanjutnya, uji linearitas adalah uji yang dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Berikutnya adalah uji homogenitas, yaitu uji yang pengujiannya mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Nah, untuk tugas yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis menggunakan SPSS. Nah, uji hipotesis merupakan uji yang penting ketika kita melakukan penelitian. Bisa dibilang tahap ini menjadi penentu apakah penelitian yang telah kita lakukan berhasil atau sebaliknya. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis H0 atau tidak ada hubungan antara variabel penelitian X dan Y, dan HA atau ada hubungan antara variabel penelitian X dan Y. Nah, demikianlah ulasan singkat tugas mata kuliah aplikasi komputer 2 pada pertengahan semester genap ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sadar masih banyak sekali kekurangan dalam video ini, salah satunya penyampaian materi yang sangat terbatas. Dan jika ada kritik dan saran untuk saya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.